Hai sahabat Kompas TV, udah pernah dengar belum yang namanya hipnoterapi? Hipnoterapi adalah satu metode yang membantu seseorang lebih rileks untuk mengatasi beberapa kondisi. Misalnya dalam kondisi seperti masalah seksual, fobia, gangguan tidur, depresi, hingga gangguan obsesif kompulsif atau yang dikenal dengan OCD. Nah, di tanah air sendiri memang ada beberapa public figure yang mengakui mereka memang mengalami OCD. Yang pertama ada Aliando. Aliando mengakui mengalami OCD ekstrim pada tahun 2019 dan menjalani terapi musik. Yang berikutnya ada Rina Nose. Rina Nose mengungkapkan dirinya mengidap OCD dan merasa cemas kalau lingkungan sekitarnya tidak rapi. Yang ketiga ada dari mancanegara, namanya Howie Mandel. Howie Mandel ini adalah salah satu juri di ajang berbakat di luar negeri yang kalau misalkan salaman dengan orang, dia merasa khawatir dan takut tertular kuman. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang Yuil sudah bersama dengan salah satu pasien OCD yang sudah menjalani treatment hipnoterapi dengan Ibu Aprianti Zenti. Oke, Ibu Aprianti, sejak kapan sih Bu dinyatakan mengalami OCD? Bisa diceritakan ke sahabat Kompas TV? Sebelumnya sih saya tidak merasa saya OCD, cuman memang saya selalu tidak bisa melihat satu. Saya biasanya pakai baju putih. Saya dulunya senang pakai baju cuma putih hitam. Nah kalau baju putih saya harus cuci sendiri. Walaupun saya sudah pakai, ketika saya lihat noda sedikit, saya akan mencuci kembali. Berulang seperti itu. Ketika saya jemur, saya cuci lagi. Ketika saya melihat ada seperti itu. Akhirnya ibu saya bilang gini, kamu kenapa sih keseringan nyuci gitu loh. Walaupun saya suruh pembantu, saya akan suruh pembantu itu ngulang mencuci kalau saya masih melihat ada noda. Jadi baju saya itu akan selalu seperti itu. Karena saya terbiasa dulu itu saya bermula dengan pakaian putih hitam. Saya menyukai dress seperti itu. Nah, dari Ibu Aprianti sendiri kenapa memilih hipnoterapi, Bu? Saya dengar dari beberapa teman saya, mereka sembuh dengan ada gejala kecemasan. Nah, dengan hipnoterapi, mereka sembuh dari mulut ke mulut. Saya mencari tahu itu. Oke. Sudah berapa lama Ibu menjalani hipnoterapi? Saya untuk yang ini hampir 2 tahun. Pandemi pertama, kemudian teman-teman saya banyak yang ini, kecemasan saya berlebihan. Karena saya masuk rumah saja, saya harus sudah ganti baju. Kemudian handphone semua disemprot. Sedangkan pakai itu handphone itu saya pakai plastik kok. Handphonenya dibungkus plastik? Dibungkus plastik. Okay. Di rumah. Itu pun sudah di rumah. Maksud saya dalam keadaan sudah saya semprot dan saya bungkus plastik. Halo sahabat Kompas TV, sekarang saya sudah bersama dengan seorang hipnoterapis bernama Ibu Dewi Faini. Hai. Bu, ini kan kita lagi membahas soal OCD. Nah sebenarnya sahabat Kompas TV juga mau tahu nih, faktor utama seseorang bisa mengalami OCD seperti apa itu, Bu? Jadi ada 3 pengkelompokan menurut aku. Satu adalah genetik atau hereditas. Jadi ada self-degenerative diseases yang memang dibawa secara hereditas atau turun-temurun. Yang kedua ada yang dinamakan psikoedukasi, yaitu adalah bagaimana seorang anak pada masa kecil itu dibentuk dalam bentuk psikologis edukasi. Jadi apakah dia harus mencuci tangan, dia selalu bersih dan sebagainya. Itu akan menjadi carried down. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan masalah-masalah psikososial. Jadi masalah psikososial itu seperti misalnya dia patah hati, lalu ditinggal suami, ada misalnya PHK, apalagi sekarang pandemi banyak perusahaan yang gulung tikar dan itu menjadi pemicu keresahan. Jadi 3 ini. Pertama adalah hereditas, genetik, psikoedukasi, dan masalah-masalah psikososial. Akan jauh lebih tenang, semakin tenang, ngantuk sekali, tertidurlah. Kapan seseorang ini harus mengobati OCD-nya? Jadi kalau seseorang itu sudah merasa melakukan beberapa hal secara repetitif atau berulang,
Jadi ada obsesif, ada kompulsif. Jadi obsesinya adalah untuk misalnya mengunci pintu. Kompulsinya adalah saya harus melakukan mengunci pintu. Kompulsif dan obsesi ini bila terjadi berulang kali, maka itu indikator seseorang harus segera melakukan konsultasi. Nah jadi kalau misalkan saya perhatikan nih ya, sahabat Kompas TV juga mungkin bertanya-tanya, perfeksionis dengan OCD ini kayaknya beda tipis nih Bu. Nah, untuk kita ngebedain, oh ini orang perfeksionis aja nih, bukan OCD, seperti apa tuh? Jadi seorang perfeksionis memang tidak ada room of mistakes. Jadi dia harus selalu melakukan secara rutin, accordingly. Jadi ada tata cara dan SOP-nya. Saat ia melakukan sesuatu di luar pakem itu, maka dia merasa harus mengulangi. Nah, antara perfeksionis dengan OCD itu sebetulnya adalah penyakit derivatif atau turun-temurunnya. Karena saat seorang menjadi perfeksionis, dia akan selalu ada dorongan untuk menjadi cemas. Nah, kecemasan ini sebetulnya adalah pemicu OCD. Nah, perbedaannya apa? Perfeksionis hanya melakukan 1-2 kali, maksimum 3 kali. Tapi obsessive compulsive disorder adalah orang-orang yang mempunyai gangguan obsesif dan kompulsif. Bila itu sudah menjadi gangguan atau disorder adalah ia melakukannya berulang kali. Contoh, misalnya ia takut terhadap, misalnya sekarang ini adalah coronavirus. Dia akan mencuci tangan. Orang hanya melakukan 1-2 kali atau 3 kali maksimum. Tapi orang OCD bisa melakukannya berjam-jam dan bisa melakukan berulang kali. Perbedaannya substantif. Oke, jadi bisa dilihat tuh ya kalau misalnya Iya. berkali-kali. Nah, Dia obsesif, harus mencuci tangan lagi, itu sudah masuk kepada kategori obsesif compulsive disorder. Satu, dua, tiga, kau berada pada zona nyaman. Kalau Ibu sendiri kan juga menjalani hipnoterapi ya kepada pasien. Siap. Nah, bisa diterangkan nggak Bu secara teknisnya seperti apa sih Bu langkah-langkahnya untuk hipnoterapis si pasien ini? Siap. Jadi pertama kita melakukan pre-talk, yaitu apa sih sebetulnya yang menjadi keluhan dari pasien. Yang kedua kita akan menjadi brain selling. Jadi kita bedah apa yang menjadi pemicu dari biasanya perfeksionisme itu dan derivatifnya adalah gangguan kecemasannya. Setelah itu gangguan kecemasannya kita lakukan untuk meminimasi. Setelah itu ia akan merasa jauh lebih tenang. Secara otomatis obsesif kompulsifnya akan menjadi menurun. Apa yang menurun? Frekuensinya, jam atau waktu pengulangannya dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya kalau terapi kan berangsur ya, dari waktu ke waktu. Nah tahapan penyembuhan ini berapa lama Bu dalam hipnoterapi? Biasanya tergantung dari kadar obsessive compulsive disorder yang diderita oleh pasien. Dia, misalnya ini sudah menahun puluhan tahun, maka dia akan takes up lebih banyak waktu untuk bisa melakukan ini. Dan tahapannya itu biasanya 10 kali kita akan lihat pantauannya. Dan setelah itu biasanya mereka sudah mengkonsumsi obat-obat dari psikiater. Jadi ini nanti akan berjalan secara simultan. Jadi biasanya ada tahapan pertama, kedua, ketiga. Biasanya pada tahapan ketiga pertemuan sudah berkurang dan dari psikiater pun sudah ada suatu upaya untuk tapering down atau mengurangi dosis. Jadi biasanya ada 3 tahapan. Jiwa makan jauh lebih tenang, semakin tenang sekali, nyaman sekali, jauh lebih tenang. Ibu dimulai 1, 2, 3, buka mata perlahan. lagi dong, lagi. Nah itu dia sahabat Kompas TV, tadi Yuyun udah di hipnoterapi, rasanya relax. Mungkin nanti abis liputan ini aku mau tidur. Nah itu dia bincang-bincang kita tadi soal hipnoterapi dengan Ibu Dewi Sani. Jangan lupa like, comment, and share channel
Kompas TV. Bye.